Roma 1:15-17. Roma 1:15-17. Maka semampu saya siap memberitakan Injil juga kepada kamu yang ada di Roma. Karena aku tidak malu akan Injil Kristus, karena itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, dari orang Yahudi dulu, dan juga dari bahasa Yunani. Karena di dalam Dia kebenaran Allah dinyatakan dari iman ke iman, seperti ada tertulis, tetapi orang benar akan hidup oleh iman. Roma 1:15-17. Komentar Roma, kondisi manusia. Setelah menyelesaikan seri tentang doa, dalam seri berikutnya kita akan membahas surat Paulus kepada orang Kristen di Roma. Dan meskipun dia menunjukkan suratnya kepada mereka yang dikasihi oleh Allah dan dipanggil untuk menjadi orang-orang kudus, sebagaimana saya juga secara umum mempertimbangkan Anda semua, dia memulai dengan presentasi Injil di 5 bab pertama. Hari ini saya akan fokus pada Roma 3 ayat 20 di mana dia berbicara tentang kondisi manusia. Dan sebanyak Injil adalah kabar baik, yang sebenarnya adalah arti kata Injil, itu hanya kabar baik dalam terang kabar buruk. Jadi, hari ini kita akan mempertimbangkan kabar buruknya. Kabar buruknya adalah bahwa setiap orang telah berbuat dosa sejak awal dan karena itu tunduk pada penghukuman mengingat sifat hukum Allah. Pertama, dari Roma pukul 1:18 sampai akhir pasal ini, dia berbicara tentang orang-orang yang digolongkan orang baik sebagai orang jahat dan berdosa. Baca Roma 1:18-32. Murka Tuhan dinyatakan dari surga terhadap semua kefasikan dan kejahatan manusia yang menekan kebenaran dengan kejahatan mereka. Karena apa yang dapat diketahui tentang Tuhan jelas bagi mereka, karena Tuhan telah menjelaskannya kepada mereka. Karena sejak penciptaan dunia, sifat-sifat Tuhan yang tidak terlihat, kekuatan abadi dan sifat ilahi, telah terlihat dengan jelas, dipahami oleh apa yang telah dibuat, sehingga manusia tidak memiliki alasan. Karena meskipun mereka mengenal Tuhan, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Tuhan atau bersyukur kepadanya, tetapi pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Meskipun mereka mengaku bijaksana, oleh karena itu, Tuhan menyerahkan mereka dalam keinginan hati mereka yang berdosa kepada kenajisan seksual untuk merendahkan tubuh mereka satu sama lain. Mereka menukar kebenaran Tuhan dengan kebohongan, dan menyembah dan melayani benda-benda ciptaan daripada Sang Pencipta yang dipuji selamanya. Seorang pria. Karena itu, Tuhan menyerahkan mereka pada nafsu yang memalukan. Bahkan wanita mereka bertukar hubungan alami dengan yang tidak wajar. Demikian pula, pria juga meninggalkan hubungan alami dengan wanita dan menjadi meradang dengan keinginan satu sama lain. Laki-laki telah melakukan tindakan tidak senonoh dengan laki-laki lain, dan telah menerima sendiri hukuman yang pantas atas penyimpangan mereka. Selain itu, karena mereka menganggap tidak ada gunanya menahan pengetahuan tentang Tuhan, Dia menyerahkan mereka kepada pikiran yang bejat untuk melakukan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Mereka dipenuhi dengan segala jenis kejahatan, keserakahan dan kebobrokan. Mereka penuh dengan iri hati, pembunuhan, perselisihan, penipuan dan kedengkian. Mereka adalah penggosip, pemfitnah, pembenci Tuhan, kurang ajar, sombong dan sombong. Mereka menemukan cara untuk melakukan kejahatan. Mereka tidak mematuhi orang tua mereka. Mereka tidak berakal, tidak setia, tidak berperasaan, kejam. Meskipun mereka mengetahui ketetapan Allah yang adil bahwa mereka yang melakukan hal-hal seperti itu pantas mati, mereka tidak hanya terus melakukan hal-hal yang sama tetapi juga menyetujui mereka yang melakukannya. Perhatikan perkembangannya. Dia berbicara tentang orang-orang yang tidak memiliki alasan. Setiap orang memiliki informasi yang cukup untuk menyimpulkan bahwa Tuhan itu ada. Dan jika kita adalah makhluk ciptaan, ini menyiratkan bahwa tujuan kita tidak ditentukan oleh diri kita sendiri, tetapi oleh Pencipta kita. Dan fakta bahwa Pencipta kita telah memberi kita hati nurani yang menginsafkan kita akan dosa akan menunjukkan bahwa ada beberapa tanggung jawab yang dituntut dari kita oleh Pencipta kita,
dan akibatnya beberapa penghakiman akan datang. Tetapi banyak dari sejarah telah menunjukkan kepada kita bahwa kondisi manusia sedemikian rupa sehingga orang secara alami akan tertarik pada sikap dan gaya hidup yang bertentangan dengan maksud tujuan Allah. Menolak pengetahuan tentang Tuhan, orang secara alami menjadi rusak dalam pikiran dan keinginan mereka. Dan ketika mereka menolak Tuhan, Tuhan membiarkan mereka diserahkan kepada kerusakan seperti itu, yang merupakan upah dosa dalam hidup ini. Dalam pemikiran mereka akhirnya menggantikan Tuhan dengan sesuatu yang lain. Dan keinginan Anda menjadi rusak di luar kendali. Dan bahkan mereka yang mengetahui apa yang Allah katakan tentang perilaku buruk seperti itu, mereka tidak hanya mempraktekkan dosa mereka secara terbuka, tetapi mereka mendorong orang lain untuk melakukannya juga. Apa Roma pasal 1? Sekarang pasal 2 dan bagian dari pasal 3 Paulus menganggap mereka yang menganggap dirinya orang baik. Dalam perumpamaan Yesus tentang orang Farisi dan pemungut cukai, seperti yang mungkin Anda ketahui, orang Farisi mencirikan dirinya seperti ini, "Tuhan, aku berterima kasih karena aku tidak seperti orang lain, pencuri, pelaku kejahatan, pezina, dan aku memberikan 1/10 dari semua yang saya terima." Lukas 18:11-12. Demikian juga ketika banyak orang yang dianggap baik mendengar bagian pertama ini Roma, mereka bersyukur kepada Tuhan bahwa mereka sekarang seperti orang-orang ini. Tetapi Paulus melanjutkan dalam Roma pasal 2 dan pasal 3 dengan mengatakan bahwa orang-orang yang dianggap baik secara karakteristik melakukan hal-hal yang sama seperti orang-orang yang mereka anggap jahat, meskipun mungkin dengan cara yang lebih pribadi atau kurang jelas. Atau dengan cara yang dapat diterima secara sosial. Sebenarnya, tahukah Anda siapa musuh terbesar Yesus? Mereka adalah elit agama pada zaman mereka. Dia mulai mengajar mereka bahwa anak manusia harus menderita banyak hal, ditolak oleh tua-tua, imam kepala dan ahli Taurat, dibunuh, dan setelah 3 hari bangkit kembali. Markus pukul 8:31 sepanjang pasal 23 dari Matius, Yesus mengkritik elit agama karena kemunafikan mereka. Singkatnya Roma pasal 2, orang-orang, meskipun mereka menganggap dirinya baik dan memandang rendah orang lain, sebenarnya tidak melakukan apa yang mereka tahu benar. Dan, dengan demikian, keadaan mereka tidak lebih baik, terpisah dari Kristus, daripada orang-orang yang mereka anggap tidak saleh. Maka dia menyimpulkan dalam Roma 3:22-23 bahwa tidak ada perbedaan. Tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Roma 3:9-10. Inilah yang Paulus katakan tentang orang Kristen Efesus mengenai keadaan mereka sebelum mereka diselamatkan. Efesus 2:1-3. Adapun kamu, dahulu kamu telah mati karena pelanggaran-pelanggaranmu dan dosa-dosamu, yang kamu jalani ketika kamu mengikuti jalan dunia ini dan penguasa kerajaan angkasa, roh yang sekarang bekerja di dalamnya. Yang tidak patuh. Kita semua juga pernah hidup di antara mereka, memuaskan keinginan sifat berdosa kita dan mengikuti keinginan dan pikirannya. Seperti yang lainnya, kami pada dasarnya adalah objek kemurkaan. Tuhan memperkenalkan hukum, seperti 10 perintah, bukan untuk membuat orang lebih baik, atau untuk membenarkan orang. Sebaliknya, Paulus berkata dalam Roma pukul 3:20 tidak seorang pun akan dinyatakan benar di hadapannya dengan menuruti hukum, sebaliknya, melalui hukum, kita disadarkan akan dosa. Dengan memperkenalkan peraturan, Tuhan membantu orang-orang yang dianggap baik untuk menyadari betapa bejatnya mereka sebenarnya. Tuhan ingin kita menyadari bahwa kita membutuhkan penyelamat. Kita membutuhkan penyelamat untuk menyelamatkan kita dari sifat kita sendiri yang bejat, dan penyelamat untuk menyelamatkan kita dari murka Tuhan. Jadi dia berkata dalam Galatia pukul 3:24 hukum ditugaskan untuk membawa kita kepada Kristus, agar kita dibenarkan oleh iman. Tetapi bukan karena hukum itu merupakan tujuan itu sendiri, seperti yang selanjutnya ia katakan dalam ayat berikutnya. Sekarang setelah iman datang, kami tidak lagi berada di bawah pengawasan hukum.
pengalaman Paulus sendiri dalam hal ini menjadi preseden. Karena dia berkata, ini adalah kata yang dapat diandalkan yang layak diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, di antaranya saya yang terburuk. Tetapi justru karena alasan inilah aku diberi belas kasihan, agar di dalam diriku, pendosa terburuk, Kristus Yesus dapat menunjukkan kesabarannya yang tak terbatas sebagai teladan bagi mereka yang percaya kepadanya dan menerima hidup yang kekal. 1 Timotius 1:15-16